'cause we're aiming high. Baik lagi nih di channel gua, channel pemula yang bakal bahas breeding discuss. Ngapain aja sih? Yuk kita langsung masuk pembahasannya. Pertama kita harus tahu dulu tanda-tanda ikan kita lagi birahi, pairnya nih. Karena kemarin gue bahas soal observasi, karena emang ini kan harus diliatin gitu ya, dipantau. Mungkin bisa ngabisin segelas kopi, baru tuh kita bisa analisa, wah lagi birahi nih gitu. Yang kedua yang paling mencolok, pairnya sepasang ini itu matok-matokin kunnya. Kalau gue sih kalau udah liat kayak gitu ya langsung cek nih parameternya. TEDS kisaran 60-80 sih sebenarnya bagusnya. Cuman karena baru tahu, baru nyoba, ya gue pakai full RO tuh. Ntar deh, gue bahas di belakang ya soal air itu TDS-nya. Kalau pH seperti video sebelumnya ya senyamannya aja, nggak usah diutak-atik. Tapi sih idealnya ya tetap 6,5 sampai 7,5. Tapi kalau dicoba berhasil netes, ya udah lanjutin aja, nggak usah diganggu soal pH-nya. Hari pertama nih ikan bakal nanjak kunnya tuh yang kita udah sediain tadi. Uniknya ikan ini emang punya karakter ya. Jadi awal-awal mereka bertelur ini nggak mau tuh lihat orang lalu lalang. Jadi tiap dia setelah naik ada orang lewat, dia udahan gitu. Terus inisiatif buat tutupin tuh pakai polybag, pakai ya kardus bisa, apapun bisa tutupin gitu ya. Itu baru mereka mau lanjut naiknya. Tapi gue pikir kalau begitu mulu gimana kita lihatnya ya gitu. Nggak bisa bikin konten nih namanya nih. Ya udah akhirnya tanya-tanya sama orang yang udah paham. Coba buat dibiasain gitu, biasain ada orang lewat mau ada apa kayak gitu ya, udah biarin aja gitu. Akhirnya ya berjalan waktu sih, akhirnya mereka mau tuh walaupun kita tompo juga tetap nanjak dia gitu. Cuma ya bagusnya ya udah liatin dari jauh aja, yang penting dia nggak takut gitu kalau kita liatin dari jauh gitu kan. Oh iya tuh pin bawah betinanya yang CKB ya, itu sampai sobek karena berantem mulu tuh berdua, akhirnya sobek. Tapi sekarang alhamdulillah udah tumbuh lagi. Jadi itu mereka naiknya gantian, nanjaknya gantian. Ya bisa mungkin pertama kalau kita analisa ya bisa dipastikan gitu kalau itu ya jantan sama betina, karena naiknya tuh gantian gitu. Tapi belum pernah nemu case yang betina dua-duanya, mungkin nanjak dua-duanya kali, nggak tahu deh. Oke nantilah kalau ketemu yang kayak gitu gua share nanti. Uniknya lagi mereka tuh jaga telurnya gantian ya, jadi pasti jantan nungguin telur, nah betinanya nyari makan dan sebaliknya. Mau dikasih makan dulu atau nanti aja besoknya terserah. Kalau gue sih kasih makan dulu biar seger habis nanjak nih kan lapar tuh. I'm in a tropic club. Hari kedua kita cek lagi TDS-nya, karena
gue pakai full RO kemarin tuh pertama 26 ya, karena udah masuk pakan naik tuh ke 30-an. Hari kedua sama kasih pakan cuman sedikit aja, karena di sini yang terpenting parameter airnya biar telur itu nggak berjamur, nggak gagal gitu. Hari ketiga telur udah mulai banyak yang netes, terus ada burayak yang udah mulai free swim, jatuh-jatuhan di kunnya, mereka pungutin, balikin lagi ke kunnya, kumpulin. Hari keempat kelima kita sifon tuh, hati-hati kan udah banyak yang terbang burayaknya, udah banyak yang jatuhan. Kita sifon pakai aerator, pakai selang aerator maksudnya. Terus kunnya kita angkat, dibilas pakai air. Nah ini nih tadi tuh yang pada jatuhan tuh setelah gue bilas, yang kira-kira masih ada tanda-tanda kehidupan, masih gerak-gerak, balikin lagi tuh ke induknya. Harus pelan-pelan, hati-hati, teliti, jangan sampai ada yang kelewat, biar semuanya insya Allah hidup ya di dalam tank induknya. Oh ya, di sini gue belum ganti air, belum top up, masih nguras dikit-dikit kotoran yang ada. Jangan lupa angkat semua media yang berwarna gelap kayak biofoam, kun tadi udah diangkat kan, biar tuh yang tersisa di tank itu cuman induknya aja gitu, biar si burayak lebih mudah nemuin si induknya. Juga sebaliknya si induk pun juga bisa mantau gitu anak-anaknya yang udah berenang sana sini, itu akhirnya mungkin bisa dikumpulin biar bisa digendong di badannya. Hari ke-6 lakuin seperti biasa, makan secukupnya, sifon hati-hati. Kita lanjut ke hari ke-7. Nah, hari ke-7 pastiin lagi semua burayaknya udah pada nempel, udah digendong semua. Terus kita sifon nih kotoran-kotoran yang nempel di kaca. Hati-hati, ngerinya kekencet doang itu sama spon. Jadi ya kalau bisa berlawanan lah sama posisi ikannya. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone. Dan jangan lupa kita udah siapin air buat pembesarannya, karena di sini gue mau biasain TDS-nya agak tinggi. Nah, masih kecil nih, takutnya belum biasa. Jadi tadi TDS di awal 26 naik ke 39. Nah, di hari ke-7 ini naik ke 70-an. Ya mungkin karena udah banyak zat yang larut ya di dalam air ini. Setelah pemberian pakan selama 1 minggu, sekarang kita masukin nih air pembesarannya. Kalau gue di sini pakai air bakunya, air keran. Ya sebisa mungkin diaerasi sekitar 2-3 hari, ya lebih lama lebih bagus. Karena di sini gue nggak mau burayaknya syok sama parameter yang baru. Jadi dari TDS yang 70 nih yang di tank indukan, ya gue naikin bertahap gitu. Ya sampai ke angka 136, dan mungkin hari berikutnya bisa dinaikin lagi bertahap gitu.
Idealnya sih nggak pasti ya, karena kan patokannya GH, kalsium, biar bagus gitu pertumbuhannya. Tapi sih ada yang bilang 200 aman, 300 aman gitu. Ya dicoba aja dulu deh. I hate all this overthinking. Oh. Oke, seterusnya lakuin seperti biasa ya, kayak tadi aku bilang. Yang penting jaga airnya, jaga kebersihan tanknya. Ya menurut gue sih itu kunci paling kuat ya, buat ngejaga bureknya ini tetap hidup, nggak meretel gitu. Nah kalau soal meretel di sini gue masih nyari ilmunya, apa dari pakan atau dari air atau dari manapun gue juga belum dapet, maksudnya yang dapet pastinya gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya udah ada pengalaman dan cara ngatasinnya, mungkin gue bakal share lagi ke kalian. Oke, sekian dulu dari gue. Video selanjutnya gue bakal bahas soal pemberian makan Artemia dan cara kulturnya. Pantengin terus channel gue, jangan lupa loncengnya biar kalian update nih tentang video terbaru dari gue. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun penyampaiannya yang kurang berkenan, karena di sini gue cuman share aja nih sebagai pemula. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.